Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah, Pak? Sudah bisa dimulai. Kak Erlan mau tanya, siapa di antara adik-adik yang mau hadiah ini? Ya, yang mau hadiah lomba duduk rapi. Yang duduknya paling tenang akan dapat hadiah dari Kak Erlan. Mau? Baik, kita mulai ya. Perhatian, perhatian, yan. Semua harap tenang, nang. Karena Kak Erlan akan memulai kajian untuk adik-adik sekalian. Kita mulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik gimana kabarnya hari ini, sehat? Semangat? Masya Allah. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik, sudah siap dengarkan kajian Kak Erlan sore ini? Aku udah semangat banget loh mau kajian sore hari ini. Emang iya? Iya. Udah mandi belum? Mandi sore sudah? Mandi pagi sudah belum? Coba Kak Erlan tanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Angkat tangan bilang, saya. Yang tidak angkat tangan berarti tidak mandi. Jadi kalau kalian mandi angkat tangan ya. Siap? Yo, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Ibu-ibu mandi tidak, Bu? Kok nggak angkat tangan? Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Kok sabun cuci? Jangan salah jawab, makanya konsentrasi. Yo, ditanya lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi pakai air kopi? Kok pakai air kopi? Nanti panas-panas lengket-lengket dong. Jangan salah jawab, makanya konsentrasi. Yuk yang serius. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya di depan TV? Kok depan TV? Siapa yang mandinya di kamar mandi?
Siapa yang mandinya sama sapi? Kok sama sapi? Jangan salah jawab, makanya konsentrasi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Bisa? Angin, hujan, lagi angin, hujan. Tarik angin sekencang-kencangnya. Angin. Hujan. Lagi. Angin. Tahan sampai jam 6. Hujan. Angin. Hujan. Adik-adik, siapa yang memberikan kita nafas? Siapa yang memberikan kita kesehatan? Siapa yang sudah kasih kita kenikmatan? Allah baik enggak? Makanya kita harus semangat untuk mencintai Allah, mematuhi perintah dari Allah. Dan adik-adik tahu enggak? Salah satu perintah Allah yang paling utama adalah kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan adik-adik, ternyata kalau kita berbakti pada orang tua, kita akan dimudahkan untuk bisa masuk surga. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk sungai? Kok sungai? Salah. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Kita hafalkan hadisnya yuk. Lomba duduk rapi. Kak Erlan mau tanya. Katanya anak-anak yang ikhwan, yang laki-laki lebih hebat daripada yang putri atau yang akhwat. Betul? Tapi Kak Erlan juga dapat kabar katanya anak-anak yang perempuan lebih rajin dan lebih tertib daripada yang ikhwan. Betul? Jadi lebih hebat mana? Ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Bilangnya ikhwan bukan bakwan. Kok jadi bakwan? Lomba duduk rapi. Baik, kita tentukan siapa yang lebih hebat, ikhwan atau akhwat, dari lomba menghafal hadis. Siap adik-adik? Ikuti suara Kak Erlan. Al-walidu Ausatu Abwabil jannah. Coba yang akhwat. Al-walidu Ausatu Abwabil jannah. Nilainya 90. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Yang ikhwan jangan mau kalah. Siap? Siap. Al-walidu Ausatu Abwabil jannah. Nilainya 95. Tidak usah tepuk tangan, ucapkan alhamdulillah. Berarti perlombaan pertama ikhwan yang menang, ikhwan skornya 1, akhwat skornya 0. Lomba kedua, ayo mana semangatnya? Al-walidu Ausatu
abwabil jannah. Wah, semangat semua. Kita coba yang ikhwan. Ikuti suara Kak Erlan. Berbakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Nilainya 96. Weh, alhamdulillah. Yang aku jangan mau kalah. Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Nilainya 99. Wih. Tidak usah tepuk tangan, ucapkan alhamdulillah. Berarti sekarang akhwat skornya 1, ikhwan skornya 1. Berarti sekarang skornya 1-1. Sekarang skornya 1 sama. 1-1 atau 1 sama? Ya, berarti skornya sekarang 1-1. Ya, skornya berarti sekarang imbang. Kita tentukan sekarang siapa yang menang. Siap? Kita tentukan dengan lomba duduk rapi. Kalau masih ada yang ribut dan tidak duduk tenang, berarti itu yang kalah. Dan pengumuman pemenangnya adalah kok deg-degannya malah konslet. Baik, lomba duduk rapi. Kak Erlan. Iya, kenapa? Kak Erlan, aku mau tanya. Mau tanya apa? Kak Erlan. Iya, kenapa? Kak Erlan. Iya, kenapa? Kak Erlan. Iya, kenapa? Iya, sebentar Kak Erlan, aku mau tanya dulu. Emang mau tanya apa? Tadi kan kita ngafal hadis. Iya, sudah hafal belum hadisnya? Sudah. Kayak gini kan bunyinya. Allah. Teman-teman hafal nggak? Bantuin aku ya. 1, 2, 3. Al 1. Nah, maksudku juga itu Kak Erlan. Tadi kan kita ngafal hadis. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Artinya kan Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling yang aku mau tanyain Kak Erlan, maksudnya pintu surga paling tengah tuh gimana sih Kak Erlan? Nah, Kak Erlan mau jelaskan untuk adik-adik sekalian. Lomba duduk rapi. Jadi adik-adik, pintu surga itu jumlahnya ada 8. Ada berapa adik-adik? Pintu surga jumlahnya ada 8. Kalau pintu neraka ada berapa jumlahnya? 7. Kalau pintu surga ada berapa? 8. Pintu surga dibuat lebih banyak jumlahnya daripada pintu neraka. Itu menunjukkan kalau kasih sayang Allah begitu luas. Allah pengen kita masuk surga. Nah adik-adik, pintu surga itu ada berapa tadi? 8. Dan terdiri dari berbagai macam nama-nama pintu. Ada pintu surga yang dikhususkan buat orang yang rajin puasa. Namanya pintu apa? Tahu nggak pintu apa namanya? Sini maju ke depan, kita kenalan yuk. Nah, kita kenalan dulu. Siapa namanya? Ziva udah pernah ke surga belum? Belum. Sama Kak Erlan juga belum. Ziva, pintu surga yang dikhususkan buat orang puasa namanya pintu surga apa? Ar-Rayyan. Kayak nama masjid kita ya. Masya Allah nih, barakallahu fiik. Betul adik-adik, pintu surga itu
terdiri dari berbagai macam nama-nama pintunya. Ada pintu buat orang yang rajin puasa. Ada pintu surga yang dikhususkan buat orang yang rajin sholat, buat orang-orang yang bisa menahan marahnya. Dan ada juga pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang berbakti kepada ayah ibunya. Anak-anak yang berbakti pada orang tua nanti akan masuk lewat pintu surga yang khusus. Nah, kata Nabi SAW, orang yang berbakti kepada ayah ibunya, anak yang berbakti pada orang tua akan masuk surga lewat pintu yang paling tengah. Pintu yang mana adik-adik? Kurang semangat. Pintu yang mana adik-adik? Pintu yang mana adik-adik? Betul, pintu surga yang paling di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi disebutkan adik-adik, kalau pintu surga yang paling tengah itu adalah pintu surga yang paling mudah untuk dimasuki. Dan ini adalah keistimewaan serta keutamaan untuk anak-anak yang berbakti pada orang tua. Mau nggak dimudahkan masuk surga? Mau nggak masuk surga lewat pintu paling tengah? Kairan, emang di surga enak ya? Enak banget adik-adik. Emang ngapain aja di surga? Bisa makan enak. Ah. Ada buah-buahan. Ada daging burung. Hah? Daging burung? Adik-adik pernah makan daging burung nggak? Kalau makan ayam goreng pernah? Fried chicken ayam goreng enak nggak? Daging burung di surga jauh lebih lezat, jauh lebih enak daripada ayam goreng di dunia. Mau makan daging burung di surga? Kairan, makannya enak. Minumnya enak nggak? Enak. Nanti ada sungai susu. Mau? Susunya tidak berubah rasa, tidak berubah warna. Susunya segar dan enak. Mau? Ada juga sungai madu. Mau sungai madu? Bahkan nanti di surga ada sungai yang airnya bisa kita minum. Nama sungainya adalah Sungai Al-Kautsar. Namanya apa adik-adik? Al-Kautsar. Kairan, kok kayak nama surat di Al-Quran ya? Adik-adik hafal nggak surat Al-Kautsar? Yuk kita coba baca bareng. Yang paling semangat murojaah Al-Qur'annya dapat hadiah dari Kak Erlan. Mau? Yuk kita baca Al-Fatihah, dilanjutkan baca surat Al-Kautsar. Oke? Siap? Yuk kita baca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan surat Al-Kautsar. Wahid, itsnan, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Ikhlas hafal nggak? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Surat Al-Falaq hafal? Ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas hafal? Ya dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau surat Al-Kautsar hafal? Sebentar, Kak Evan copot dulu ininya. Kak Evan tidak akan sungkan-sungkan loh untuk membagikan hadiah ini untuk adik-adik yang semangat baca surat Al-Kautsarnya. Mau? Kak Evan bisa saja jalan ke ujung sana, jalan ke ujung sana, ke depan sana atau ke depan sini untuk bagikan hadiah kepada adik-adik yang semangat baca surat Al-Kautsarnya. Mau? Siap? Ya, kita coba Al-Kautsar ya. Kepada siapakah hadiah ini akan Kak Evan berikan? Kita nantikan. Siap adik-adik? Siap. Ya, baca Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kata Allah. Al-Kautsar kata para ulama artinya al-khair al-katsir, kenikmatan yang banyak. Tapi ada juga yang menafsirkan Al-Kautsar di sini maksudnya adalah sebuah sungai yang ada di surga. Jadi tahu nggak, sungai Al-Kautsar di surga luas banget. Kalian kaget dong bilang, gitu ya, bilang ya. Adik tahu nggak, sungai Al-Kautsar di surga luas banget. Kurang semangat. Sungai Al-Kautsar di surga luas banget. Panjangnya saja, kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Lebarnya juga sama. Kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Sungai Al-Kautsar ada airnya, warnanya putih, lebih putih daripada susu. Rasanya manis, lebih manis daripada madu. Wangi airnya harum, lebih harum daripada minyak kasturi dan beraneka macam parfum. Di atas sungai Al-Kautsar itu ada gelas-gelas yang jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di angkasa. Gelasnya
berwarna, bahkan lebih kemilau cahayanya daripada cahaya bintang di gelap malam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang bisa minum air Al-Kautsar, maka dia tidak merasa kehausan selama-lamanya. Mau gak minum air Al-Kautsar? Minum 1 teguk saja, lam yadma abadan, maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Mau minum air Al-Kautsar? Mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, salah satu caranya harus semangat jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Biar kita bisa masuk surga lewat pintu surga yang paling Kak Erlan, aku mau jujur. Mau jujur kenapa? Kak Erlan, aku pernah lo ngambek-ngambek marah-marah sama ibuku. Itu termasuk berbakti nggak Kak Erlan? Adik-adik boleh nggak ngambek dan marah-marah pada ibu? Boleh nggak marah-marah teriak-teriak kepada ayah? Nggak boleh. Di antara cara berbakti pada orang tua, harus berkata yang baik, berkata yang lembut, berkata yang santun kepada orang tua. Boleh nggak teriak-teriak marah sama ibu? Ibu! Boleh nggak teriak-teriak kayak gitu? Tidak boleh. Kalau sama ibu harus santun. Dalam ibu enggak gitu adik-adik. Harus santun, harus lembut, berkata yang baik pada orang tua. Wala taqul lahuma uffin, kata Allah. Berkata saja sama orang tua tidak boleh. Berkata yang lembut, berkata yang santun. Kak Erlan, aku pernah keceplosan gimana dong? Berarti harus minta maaf. Kalau gitu ikuti kata-kata Kak Erlan sekarang. Ayah bunda, bapak ibu, papa mama, papi mami, Romo Simbo, Abi Umi, maafin aku ya kalau aku pernah berkata yang tidak sopan kepada orang tua. Maafin aku ya. Aku cinta ayah bunda karena Allah. Ini uhibbu kuma fillah. Masya Allah. Baik, lomba duduk rapi. Jadi Kak Erlan, cara untuk berbakti pada orang tua, kalau ngomong harus yang sopan ya? Iya, berkata-kata harus dengan yang baik kepada orang tua. Jangan teriak-teriak, jangan marah-marah, nggak boleh ngambek-ngambek kepada orang tua. Terus Kak Erlan, cara berbakti pada orang tua yang lainnya gimana lagi Kak Erlan? Di antara cara berbakti pada orang tua, adik-adik juga bisa lakukan dengan cara selalu berusaha memenuhi panggilan orang tua. Kalau dipanggil sama ayah, adek. Iya ayah. Langsung datang. Dipanggil sama kakaknya, Kakak. ibunya panggil, Kakak sini. iya Umi, gitu adik-adik. Jadi kalau orang tua panggil harus langsung bersegera. Boleh nggak dipanggil orang tua terus nunda-nunda?
Adek, nggak mau nih. Boleh nggak kayak gitu? Kakak, sini kak, masih ngantuk pengen bobo. Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Kalau berbakti pada orang tua, dipanggil ayah bunda, harus langsung Pernah lo adik-adik, ada kisah seorang ulama namanya Haywah bin Shureh. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Haywah bin Shureh. Dia ceritanya adalah seorang ulama adik-adik. Saat itu dia hendak memulai mengisi pengajian. Dia sudah siap-siap mengisi pengajian. Yang hadir sudah banyak orang datang adik-adik. Tiba-tiba ibunya memanggil, "Kum ya Haywah, bangun wahai Haywah, kasih makan ayam." Maka Haywah bin Shureh tidak pikir panjang, tidak malu dan tidak sungkan. Dia langsung tunda pengajiannya. Langsung dia bersegera memenuhi panggilan ibunya untuk kasih makan ayam. Siapa yang kalau disuruh mandi dipanggil orang tuanya masih suka nunda-nunda? Ayo jujur. Kamu jujur? Sini maju ke depan dapat hadiah. Wih. Kak Erlan apresiasi kejujurannya, sini. Ngadep sana dulu kita kenalan. Siapa namanya? Bilkis. Bilkis pernah ya dipanggil orang tua tapi menunda-nunda pernah? Pernah. Tapi mulai hari ini bertekad nggak boleh kayak gitu lagi. Sepakat? Siap? Nih dapat hadiah karena kejujurannya dan siap untuk berubah. Siapa yang mau jujur lagi? Kok jadi banyak? Tadi kayaknya cuma satu. Oh, gara-gara dapat hadiah jadi mau jujur. Baik, lomba duduk rapi. Kita yel-yel dulu yuk. Wahidun. Pakai gerakan dong. Yang pakai gerakan dapat hadiah. Wahidun. Ithnani. Salasatun. Arbaatun. Kita ganti yel-yelnya. Penciptaku. Kalau bilang penciptaku, angkat jarinya tunjuk ke atas. Allah. Bilang Allahnya sambil nunjuk kemana? Ke atas. Karena Allah ada di mana? Penciptaku. Nabiku. Kalau Nabi Muhammad gini, Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Nabiku. Agamaku. Kalau Islam gini, bisa? Yo, pakai gerakan yang paling semangat dapat hadiah. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Musuhku. Sebentar. Kok perasaan Kak Erlan gak enak ya? Coba diulang lagi. Musuhku. Bener sih musuhku setan. Tapi kok nunjuknya ke Kak Erlan? Masa bilangnya setan? Ini terlalu semangat namanya. Masa Kak Erlan guru kalian dibilang setan? Diulang gak mau. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Sebentar. Nunjuk nggak? Benar. Serius. Nangis nih. Diulang. Penciptaku. Nunjuknya kemana? Ke atas. Allah ada di mana? Penciptaku. Nabiku. Agamaku.
Kok deg-degan ya? Jangan nunjuk ya. Benar? Serius? Enggak bohong? Harus jujur loh. Benar? Nanti nangis nih. Pancitaku, nabiku, agamaku, kitabku, Al-Quran. Masya Allah. Lomba duduk rapi. Kak Erlan, kok yel-yelnya berubah? Tadi musuhku setan, sekarang kok kitabku Al-Quran? Iya, daripada Kak Erlan ditunjuk setan gitu. Masa Kak Erlan dibilang setan? Kak Erlan kan guru kalian adik-adik. Boleh nggak bilang gurunya setan? Terhadap guru kita harus menghormat. Boleh nggak bilang gurunya setan? Nggak boleh. Bil adabi tafhamul ilma, kata Yusuf bin Husain. Hanya dengan memperhatikan adab, kita baru bisa memahami ilmu. Jadi kalau pengen dapat banyak ilmu harus perhatikan adab. Dan diantara adab adalah menghormati guru. Jadi boleh nggak bilang gurunya setan? Nggak boleh. Makanya kalau belajar menuntut ilmu kita harus menjaga anak. Bukan. Menjaga adab. Menjaga apa adik-adik? Adab. Lomba duduk rapi. Angin, hujan. Adik-adik keluarkan anginnya lewat mulut, jangan malah sambil kentut. Itu namanya buang angin. Bukan keluarin angin. Coba lagi, angin, hujan. Baik. Berarti Kak Eren sudah terangkan kepada adik-adik sekalian 2 cara berbakti pada orang tuh. Yang pertama berkata-kata yang baik. Yang kedua segera penuhi panggilan orang tua. Dan yang ketiga, cara berbakti pada orang tua adalah selalu berusaha membahagiakan orang tua. Kalau disuruh, diperintah, kita harus menaati dan mematuhi orang tua. Mematuhi orang tua. Siapa yang kalau disuruh masih kadang-kadang suka nggak nurut? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Selama itu adalah sesuatu yang baik, maka kita wajib untuk mematuhi apa yang orang tua perintahkan kepada kita. Lomba duduk rapi. Siapa yang mau hadiah? Kak Erlan tunjuk yang duduk bersender. Sini maju ke depan. Ya sini. 1 orang. Ya. Oke. Siapa namanya? Sony. Sony sudah merasa jadi anak yang berbakti kepada orang tua atau belum? Sudah. Masya Allah. Sony kalau disuruh nurut nggak? Nurut. Nih dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Yang mau hadiah angkat tangan. Oh ya, lomba duduk rapi. Yang pakai baju hitam tas merah, sini maju ke depan. Wah, semangat banget nih. Ya, kita kenalan dulu. Siapa namanya? Al. Namanya pendek. Nama lengkapnya apa? Al Gibran. Al mau hadiah dari Kak Erlan? Mau. Teman-teman perhatikan. Al mau dikasih pertanyaan yang mudah apa yang susah? Yang mudah aja. Baik, pertanyaan buat Al adalah bagaimana cara memberantas korupsi di era globalisasi? Itu mudah apa susah, Bu? Susah. Gini aja. Al mau nggak masuk surga? Mau, nih dapat hadiah.
Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Sebentar. Kak Erlan merasa didatangi seseorang nih. Sini kenalan dulu. Tanpa ada undangan tiba-tiba dia datang. Siapa namanya? Amil. Amil mau hadiah? Mau. Amil, jawab pertanyaan Kak Erlan dulu, mau nggak? Amil udah sekolah? Oh belum. Ini seragam apa? Oh kiroati. Seragam kiroati. Kiroati ada seragamnya ya. Amil, Amil sayang nggak sama ayah bunda? Sayang. Amil pengen nggak masuk surga bareng ayah bunda? Mau. Amil pernah ke surga? Oh belum. Sangkain sudah pernah. Nih Amil dapat hadiah. Lomba duduk rapi. Kita main games yuk. Nama gamesnya Kak Erlan berkata. Jadi kalian ikuti perintah Kak Erlan ya. Kak Erlan berkata pegang mata. Kak Erlan berkata pegang telinga. Kak Erlan berkata pegang dada. Kak Erlan berkata pegang kepala. Bisa? Sekarang cepet ya. Kak Erlan berkata pegang hidung. Kak Erlan berkata pegang mulut. Kak Erlan berkata pegang perut. Perutnya mana? Ini. Kak Erlan berkata pegang perut. Kak Erlan berkata pegang lutut. Kak Erlan berkata dilepaskan. Kak Erlan berkata senyum semua. Kak Erlan berkata duduk yang tenang. Kak Erlan berkata angkat kedua tangan. Bau ketek nggak? Kak Erlan berkata diturunkan. Kak Erlan berkata pegang telinga. Dilepaskan. Kak Erlan berkata yuk beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Kak Erlan berkata duduk tenang. Adik-adik, cara berbakti pada orang tua yang ketiga adalah selalu berusaha membahagiakan orang tua. Apa yang orang tua minta, kita harus berupaya untuk mewujudkan dan memenuhinya. Betul? Kak Erlan jadi teringat dengan kisah seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Siapa namanya? Siapa namanya? Suatu hari adik-adik, Usamah bin Zaid disuruh oleh ibunya karena ibunya kepingin sekali makan jamar kurma. Makan apa adik-adik? Makan apa adik-adik? Makan jamar kurma. Jamar kurma itu adalah sebuah bagian yang ada di jantung kurma. Jantung kurma itu bisa diambil kalau batang kurmanya ditebang. Baru kemudian pohonnya tumbang. Adik-adik, sayangnya ketika itu di masa Khalifah Utsman bin Affan, harga sebatang pohon kurma sedang mahal-mahalnya. Memangnya berapa Kak Erlan harganya? Harga sebatang pohon kurma saat itu adalah senilai 1.000 dirham. Berapa adik-adik? 1.000 dirham harganya. Bayangkan adik-adik ya. 1.000 dirham itu seberapa banyak sih Kak Erlan? Kalau dirupiahkan, 1 dirham itu 300.000. Berarti 1.000 dirham adalah sekitar 300 juta rupiah. Banyak nggak? Mahal nggak? Beli sebatang pohon kurma udah kayak beli mobil. Soalnya mahal banget. 1.000 dirham kalau zaman sekarang senilai
300 juta, bayangkan adik-adik. Tapi apa yang dilakukan Usamah bin Zaid? Dia tidak pikir panjang. Dia kemudian keluarkan uang 1 dirham. 1 dirham apa 1000 dirham? Dia keluarkan uang. Bukan, ini kunci kamar hotel. Pura-puranya ini uang. Dia keluarkan 1000 dirham. Dia bayar 1000 dirham untuk membeli sebatang pohon kurma. Orang-orang waktu itu tidak segan untuk beli pohon kurma, tapi bukan buat ditebang, karena mereka pengen rawat dan jaga supaya bisa memanen hasil buah biar kalau panen dijual bisa kembali dapat banyak Lah ini Usamah bin Zaid sudah keluarkan 1000 dirham, dia justru malah menebang pohon kurmanya. Udah kena belum? Udah roboh belum? Udah belum? Udah belum? Adik-adik, batang pohon kurmanya ditebang oleh Usamah bin Zaid. Orang-orang bertanya keheranan. Itu kenapa Usamah bin Zaid ya? Kenapa sudah tahu harga pohon kurma mahal, dia justru malah menebang? Usamah bin Zaid jelaskan. Aku menebang pohon kurma karena ibuku menginginkan jamar kurma. Aku akan berusaha memenuhi keinginan ibuku selama aku mampu melakukannya. Hebat gak adik-adik Usamah bin Zaid? Hebat. Makanya kita harus berusaha, berupaya membahagiakan orang tua. Apapun yang disuruh orang tua, selagi kita mampu dan bisa memenuhinya, kita harus bersegera memenuhi keinginan orang tua. Kalau orang tua suruh kita semangat belajar, berarti kita harus Kalau orang tua kita suruh semangat ngafal Quran, berarti kita harus Kalau orang tua suruh kita rajin belajar, kita harus rajin Kalau orang tua suruh kita semangat sholat, berarti kita harus semangat Kalau orang tua suruh kita sholatnya jangan main-main, berarti kalau sholat nggak boleh main Siapa yang kalau sholat masih suka main-main? Ayo, boleh nggak sholat sambil main-main? Boleh nggak sholat tapi sambil ketawa-tawa? Allahu Akbar. Tahu nggak? Tadi aku sama temanku kami main loh. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak sholat sambil gangguin temennya main kelitik-kelitikan? Boleh nggak? Allahu Akbar. Boleh nggak kayak gitu? Bahkan temennya lagi ruku dikelitik-kelitik. Allahu Akbar. Temennya lagi ruku kegelian goyang-goyang. Boleh nggak kayak gitu? Pokoknya kalau orang tua bilang sholat gak boleh main-main, berarti gak boleh main Harus nurut dengan perintah dari orang tua. Itu baru dikatakan sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Biar kita masuk Lomba duduk rapi. Dan yang terakhir adik-adik, di antara cara berbakti pada orang tua adalah rajin mendoakan kebaikan dan ampunan untuk orang tua. Sudah hafal belum doa memohon ampunan untuk orang tua?
Ya coba sebut bareng-bareng gimana doanya. Yang paling semangat dapat hadiah. Rabbi firli. Sebentar. Sekarang Kak Erlan minta ngomongnya jangan teriak-teriak. Nanti suaranya sakit. Biasa saja tapi antusias. Oke? Ya, Rabbi firli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Adik-adik, selalu doakan orang tua kita ketika lagi sholat, setelah sholat, di waktu-waktu mustajab. Doakan orang tua. Itu salah satu cara kita berbakti pada orang tua. Kalian, kalau ada orang dia berbakti kepada orang tuanya, berarti dia orang baik ya Kairan? Iya adik-adik. Seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, dia adalah anak yang solih dan baik. Halo. Lomba duduk rapi. Adik-adik, bahkan ya, dengan sebab amalan berbakti pada orang tua, pernah dikisahkan ada orang yang bisa selamat dari goa. Udah pernah dengar ceritanya belum? Ada 3 orang terjebak di dalam goa, tiba-tiba ditutupi oleh sebuah batu yang besar. Suara apa? Itu suara apa? Suara mulut Kak Erlan. Tapi mirip kayak suara batu. Adik-adik, tiba-tiba batunya menutupi gua. Mereka coba dorong-dorong batunya supaya bisa keluar dari gua, tapi tidak bisa. Kalian kuat gak dorong batu? Kita nggak kuat ya. Bahkan kita dorong dikit aja mungkin sambil buang angin itu ya. Iya. Adik-adik, kira-kira senjata apa ya yang bisa digunakan untuk membuka batu yang menutupi pintu goa? Pakai granat. Udah meledak belum? 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 Enak banget ketawanya. Adik-adik, dulu belum ada senjata granat bom kayak gitu. Pakai apa lagi? Pakai pedang. Kira-kira pedang bisa nggak ngehancurin batu? Pakai apa lagi? Pistol. Coba kita coba pistolnya. Cekik. Loh, ini kok nggak bunyi ya? Cekik. Kok nggak bunyi ya? Cekik. Dulu juga belum ada pistol. Senjata apa yang paling hebat? Doa, betul. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang Maka 3 orang tadi berdoa. Dan salah satu orang yang terjebak di gua, dia berdoa dengan menyebutkan amal solehnya, yaitu amal berbakti pada orang tua. Jadi berbakti pada orang tua itu amalan istimewa ya. Bisa menjadi senjata kita di dalam berdoa, bertawasul
dengan menyebutkan amalan soleh, yaitu berbakti pada orang tua. Siapa yang mau hadiah lagi? Yang mau hadiah lomba duduk rapi. Yang masih berdiri-diri tidak dapat hadiah. Sekarang angkat tangan kanannya. Ikuti suara Kak Erlan. Hari ini aku belajar menjadi anak yang berbakti pada orang tua, karena aku ingin masuk surga lewat pintu yang paling tengah. Cara berbakti pada orang tua. Yang pertama, berkata-kata yang baik. Yang kedua, penuhi panggilan orang tua. Yang ketiga, berusaha membahagiakan orang tua. Yang keempat, mendoakan orang tua. Aku akan berusaha menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Aku ingin masuk surga lewat pintu yang paling tengah. Insya Allah. Sip. Mantap. Oke. Baik. Adik-adik, cukup. Selesai. Udah. Kak Erlan mau lanjut. Lo kok masih ikut? Sampun. Wis rampung. Lo. Kok masih ikut? Sudah adik-adik. Stop. Udah. Emang gak capek? Udah. Nangis nih. Astagfirullah. Udah. Ketawa lagi. Kok masih ikut? Baik. Masih ngikutin? Ya udah. Ikutin ya. Al-walidu Awsatu Abawabil jannah. Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Sudah. Selesai. Kapan rampungnya? Ya udah. Ikutin ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man ta'ala. Bisa? Sudah. Kan udah gak bisa. Kok masih ikut? Wow. Oke. Ngikut juga. Ya udah.
Ikutin ya. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Siapa yang nggak ngikutin lagi? Oh ya, ini dapat hadiah. Lomba duduk rapi. Begini caranya ternyata Bu ya. Lomba duduk rapi. Angin. Sudah. Hujan. Seru banget hari ini. Kita kajian bareng-bareng tentang pintu surga yang paling pintu surga yang ditujukan buat anak-anak yang berbakti pada orang tua. Yang mau hadiah lomba duduk rapi. Lomba duduk rapi. Baik adik-adik, inilah yang bisa Kak Erlan sampaikan hari ini. Terima kasih ya sudah menyimak kajian sore ini dengan semangat. Ini ngapain? Yuk kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lomba duduk rapi. Masih ada hadiah untuk adik-adik yang duduk di tempatnya masing-masing. Nanti moderator yang akan mengatur adik-adik keluar sekaligus membagikan satu hadiah yang masih tersisa. Mau? Lomba duduk anteng dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.